Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang konflik dan negosiasi. Tapi sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Emri Naldi dengan akronim 126. Nah, sebelum itu, mari kita membedah apa itu konflik dan negosiasi dan bagaimana cara mengatasi konflik dan bagaimana tips dan trik untuk negosiasi supaya lancar dan semuanya mendapatkan win-win solution. Mari kita masuk di materi yang pertama. Nah, teman-teman, apa itu konflik? Di sini, konflik itu merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan ataupun pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Nah, seperti yang kita teman-teman tahu ada eh, oposisi dan ada yang eh, terhadap pemerintah gitu ya. Nah, jadi itu salah satu konflik, tapi konfliknya itu adalah konflik yang baik. Nah, secara umum konflik itu juga bisa dikatakan proses yang dimulai ketika satu pihak merasa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif. Dalam arti itu dipedulikan oleh pihak yang pertama. Jadi konflik itu bukan hanya tentang soal adu mulut, tapi ini juga adalah persepsi jika teman-teman atau kalian merasa dirugikan. Nah, itu sudah merupakan indikasi bahwa konflik sudah dimulai. Nah, namun ada yang menarik eh, dalam pandangan kita terhadap konflik ini. Dulu ada namanya pandangan tradisional, yaitu semua konflik itu buruk dan harus dihindari. Nah, semisal manajer diajarkan untuk menghapus semua konflik supaya di dalam kerjaan itu semuanya adem ayam mengikuti peraturan. Nah, itu sebenarnya tidak bagus teman-teman. Makanya ada pandangan yang baru, yaitu adalah pandangan interaksionis. Nah, justru konflik itu diperlukan agar kelompok itu tetap kritis, tetap kreatif, dan malah tidak apatis. Nah, sekarang jika teman-teman menilai, jika tidak ada konflik, maka sangat monoton, sangat tidak ada inovasi yang baru, sangat tidak ada ide, gagasan yang ditimbulkan akibat pergeseran itu. Nah, konflik yang sehat itu adalah konflik yang ada sedikit gesekan atau debat, tapi debat dalam arti fungsional ya, produktif. Nah, misalnya sebuah tim berdebat dalam menentukan arah kebijakan. Nah, itu sangat amat wajar dalam dinamika organisasi maupun dinamika perusahaan. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah perdebatan yang produktif untuk eh, bersama-sama mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sisanya ya itu pasti akan ada pergeseran sudut pandang, perbedaan sudut pandang maupun cara-cara. Nah, jadi kalau sebuah tim itu terlalu pasif dan kehilangan inovasi, jadi itu tidak bagus. Jadi sebenarnya tujuannya bukan menghilangkan konflik, tapi bagaimana mengelola konflik itu sehingga konflik tersebut bisa menjadi pemantik dari ide-ide yang baru. Nah, penting untuk membedakan jenis konflik, teman-teman. Yang pertama, ada konflik tugas namanya, yaitu adalah ketidaksepakatan mengenai isi dan tujuan pekerjaan. Nah, konflik tugas ini biasanya seperti saya bilang tadi, kita berdebat soal ide, soal strategi, misalnya dalam hal bagaimana menjual suatu produk, marketing. Nah, itu pasti banyak pandangan-pandangan sehingga terjadinya gesekan, terjadinya perdebatan, tetapi tetap tujuannya adalah mencapai tujuan bersama dalam organisasi maupun perusahaan.
Nah, itulah yang diharapkan sebenarnya dari konflik tersebut. Sehingga perdebatan-perdebatan kreativitas itu muncul pada saat perdebatan tersebut. Nah, yang kedua adalah konflik hubungan. Nah, konflik hubungan ini adalah ketidaksepakatan berdasarkan hubungan antarpersonal. Nah, ini biasanya cenderung ke arah negatif karena konflik hubungan ini personal ya. Jadi sangat subjektif. Contohnya adalah saya tidak suka kamu, ya udah gitu. Jadi ini sebaiknya dihindarkan karena konflik semacam ini tidak ada gunanya. Pertama, membuat lingkungan tidak sehat, membuat sosialisasi kita menjadi terganggu, eh, pertumbuhan kita pun juga merasa jadi terhambat. Jadi apalagi punya konflik-konflik personal kepada seseorang, nah selayaknya itu dihindarkan karena selalu mengarah kepada yang negatif. Yang ketiga ada konflik proses. Nah, konflik proses ini adalah ketidaksepakatan mengenai bagaimana pekerjaan itu diselesaikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi juga, bahwa kita untuk mencapai tujuan perusahaan itu pasti mempunyai banyak cara. Bagaimana efektivitas tersebut dan bagaimana proses menjalani tujuan itu dilakukan secara efisien. Nah, biasa ini proses ini juga mempunyai banyak pandangan-pandangan yang membuat pergesekan ataupun perdebatan, tetapi yang ini positif seperti yang konflik tugas tadi, kurang lebih hampir sama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengelola konflik. Tentu mengelola konflik solusinya adalah negosiasi. Nah, cara penanganan konflik itu dapat diselesaikan teman-teman dengan cara negosiasi, mediasi. Nah, mediasi ini apa sih? Mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa biasanya dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau bisa disebut dengan mediator untuk membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Nah, mediator ini tidak punya wewenang untuk memutuskan, tetapi hanya memfasilitasi dialog. Jadi dia hanya membantu pihak yang bersengketa ini berdialog, tetapi keputusan tetap ada di kedua belah pihak. Selanjutnya ada arbitrase. Nah, arbitrasi ini penyelesaian konflik juga dengan meminta bantuan pihak ketiga atau disebut arbiter yang dipilih bersama. Nah, jadi masing-masing orang yang konflik sepakat untuk membentuk pihak ketiga dari ajuan mereka. Di mana arbiter ini bedanya dengan mediasi, dia akan membuat keputusan yang final dan mengikat kedua belah pihak. Arbiter ini memiliki otoritas untuk memutuskan. Jadi beda sama mediasi, hanya memfasilitator. Sementara arbitrasi ini adalah orang yang memutuskan kesepakatan. Jadi kesepakatan yang udah diputuskan sama arbitrasi harus disepakati oleh dua belah pihak dan sifatnya mengikat. Dan juga ada koersi. Nah, koersi adalah bentuk dari akomodasi sebenarnya yang terjadi karena adanya paksaan, di mana pihak yang lebih kuat memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah untuk menyelesaikan konflik. Contohnya misalnya perbudakan atau penggusuran. Terus yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri sebenarnya yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk meredakan atau menyelesaikan konflik. Nah, ini akomodasi ini banyak lagi bentuk-bentuknya, ada kompromi, ada tadi termasuk mediasi dan arbitrasi, ada koersi juga, ada toleransi, saling menerima perbedaan, ada stalemate, konflik berhenti karena kekuatannya seimbang, dan ada adjudikasi, yaitu adalah penyelesaian melalui jalur hukum atau pengadilan. Nah, ini tadi negosiasi.
adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Nah, ada dua strategi besar teman-teman di sini. Itu adalah distributif, yang sebelah kiri itu, dan ada integratif. Nah, yang di distributif ini, bayangkan teman-teman membeli mobil bekas. Penjual ingin harga tinggi, tetapi pembeli ingin harga rendah. Nah, apa yang saya dapat adalah kerugian bagi pembeli. Nah, jadi ini adalah win atau loss. Nah, jadi kalau distributifnya adalah menang-menangan. Nah, beda dengan integratif. Integratif ini adalah yang kita cari sebenarnya. Ini adalah solusi yang tepat untuk dalam bisnis, atau apalagi yang di zaman modern sekarang. Kita tidak hanya membagi kue lebih besar ya kalau di situ ya, tapi adalah kuenya yang diperbesar. Jadi solusinya win-win solution. Nah, ini membutuhkan keterbukaan dan fokus pada kepentingan, bukan sekedar posisi maupun ego. Nah, sebelum teman-teman masuk ke ruang negosiasi, harus mempunyai persiapan. Yaitu persiapan yang pertama adalah perencanaan dan persiapan. Sebelum bernegosiasi perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentangan hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling minimum bisa diterima. Yang kedua, penentuan aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. Yang terakhir adalah penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan pengawasan pelaksanaan. Jadi setelah menetapkan aturan-aturan dan menjelaskan keinginan masing-masing, barulah kita masuk ke tawar-menawar. Nah, ingat, negosiasi yang baik diakhiri dengan implementasi yang jelas, bukan sekedar janji-janji manis. Nah, apabila mengalami jalan buntu atau deadlock, kita bisa menggunakan pihak ketiga yang sudah saya bilang tadi. Terkadang jika kita mengalami konflik antara dua orang, itu tidak mempunyai jalan tengah, selalu mementingkan ego sendiri-sendiri, maka kita membutuhkan pihak ketiga untuk sebagai mediator, arbitrator, dan konsilator yang seperti saya bilang tadi. Nah, disinilah kita butuh pihak ketiga ketika mengalami deadlock. Jika kita ingin tetap memegang kendali atas keputusan akhir, panggil mediator. Nah, mereka hanya memfasilitasi, mereka juga netral. Tapi jika ingin keputusannya cepat dan final, gunakan arbitrator. Apapun keputusan dari arbitrator, kita harus terima, pilihlah sesuai kebutuhan sesuatu ataupun situasi dari konflik teman-teman. Nah, mungkin itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.